Selamat malam teman-teman. Di video kali ini, aku ingin bercerita bukan tentang kisah bahagia, tapi tentang perjalanan hidupku, tentang masa-masa aku belajar, memahami arti teman, arti kesepian, dan arti menjadi diri sendiri. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti ceritaku dari awal, mungkin sudah tahu bagaimana kehidupanku waktu SD dulu. Kalau belum, mungkin kalian bisa tonton video sebelumnya. Karena semua ini adalah sambungan dari kisah kecil yang pernah ku alami. Saat itu, aku masuk ke kelas 1 SMP. Aku pikir semuanya akan berubah. Aku berharap lingkungan baru akan membuatku punya banyak teman. Tapi ternyata tidak semudah itu. Aku tetap merasa asing, masih sendiri. Meski duduk di antara banyak orang. Di kelas, aku berkenalan dengan beberapa teman, saling menyapa seiling senum, tapi hanya sebatas itu. Begitu bel pulang berbunyi, mereka punya dunianya masing-masing, dan aku kembali berjalan sendiri, menatap tanah, pura-pura sibuk agar tak terlihat kesepian. Aku sudah tidak kaget dengan keadaan itu. Mungkin karena aku sudah terbiasa sejak SD, tapi ada satu hal yang pelan-pelan tumbuh di hatiku, rasa dendam. Dendam kepada mereka yang dulu pernah menyakitiku, menertawaiku, menganggapku bukan siapa-siapa. Padahal jauh di dalam hati, aku tahu dendam itu tidak akan membawa kebaikan. Tapi apa boleh buat, aku hanya ingin bertahan agar tidak kembali menjadi anak kecil yang selalu diam dan disakiti. Sampai akhirnya aku naik ke kelas 2 SMP. Entah kenapa, sifat bandelku mulai menjadi yang semula hanya menyimpan dendam, berubah menjadi perbuatan yang tidak seharusnya kulakukan. Aku mulai bolos sekolah, kadang berangkat dari rumah dengan seragam rapi, tapi tidak pernah sampai di gerbang sekolah. Aku juga mulai mencoba hal-hal yang salah, seperti minuman keras, nongkrong dengan orang-orang yang hanya peduli saat aku ikut nakal. Semua itu kulakukan bukan karena aku bangga, tapi karena aku ingin punya teman. Aku hanya ingin diterima. Aku tidak ingin terus-menerus merasa sendirian seperti dulu. Namun, semua itu justru membuatku semakin dikenal di sekolah. Bukan karena prestasi, tapi karena kenakalan. Hampir setiap guru tahu namaku. Bukan karena aku pintar, tapi karena aku sering membuat masalah. Hukuman sudah jadi bagian dari hari-hariku. Disiram air di depan kelas, berdiri di tengah lapangan panas, sambil memberi hormat sampai baju kering. Rambutku dipotong waktu razia. Bahkan berantem di sekolah hampir setiap hari. Masuk ruang BP pun sudah seperti rutinitas mingguan. Tapi yang orang tuaku tidak pernah dipanggil sekolah. Semua perbuatanku kutanggung sendiri. Mereka tidak tahu betapa aku sebenarnya hanya ingin punya teman. Aku ingin ada yang mendengarkan tanpa menghakimi. Malam-malamku sering terasa sepi. Kadang aku termenung di depan jendela, melihat bintang yang berkelap-kelip. Lalu aku bertanya dalam hati, kenapa sih aku harus melakukan semua ini hanya untuk bisa diterima? Tapi waktu itu, aku tidak punya jawaban. Ada satu hal yang selalu membuatku benar-benar marah. Ketika ada orang yang menghina orang tuaku, aku bisa menahan ejekan, bisa diam saat dibully. Tapi kalau sudah menyangkut orang tuaku, aku tak bisa menahan diri, karena hanya mereka yang selalu menerimaku apa adanya. Bahkan ketika aku berbuat salah. Kini, setelah waktu berlalu, aku mulai mengerti sesuatu, bahwa setiap luka yang dulu ku benci ternyata sedang mengajarkanku untuk lebih kuat, tapi juga lebih lembut. Mengajarkanku bahwa teman sejati tidak datang karena kenakalan atau kepura-puraan, tapi karena keberanian menjadi diri sendiri. Dan malam ini, jika kamu sedang mendengarkan ceritaku sambil memejamkan mata, aku ingin kamu tahu, tidak apa-apa kalau dulu kamu pernah salah. Tidak apa-apa kalau dulu kamu pernah tersesat dalam pencarian jati diri. Yang penting, kamu masih mau belajar, masih mau berubah, dan masih mau memaafkan dirimu sendiri. Karena setiap orang punya masa lalu, dan setiap masa lalu punya pelajaran yang bisa menguatkan. Jadi malam ini, tenangkan dirimu, tarik napas pelan-pelan, tutup mata, dan biarkan hatimu beristirahat. Besok adalah hari baru, hari di mana kamu bisa melangkah lagi dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih damai. Selamat malam. Semoga tidurmu dipenuhi mimpi yang indah.